Baik, kali ini kita akan membuat desain sebuah cover majalah dengan dalam hal ini jurnal ilmiah. Kita menggunakan Illustrator. Yang pertama kita buat dulu file baru, new, kemudian kita pilih A4 di sini, unit pixel, kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian di sini kita akan buat pertama kali yaitu ornamennya. Kita bikin sebuah bunga. Kita gunakan pen tool seperti ini. Kemudian kita buat salah satu daunnya dulu, salah satu kembang bunganya. Nah, bentuknya bisa disesuaikan. Nah, kemudian kalau kita ingin mengedit, kita bisa menggunakan direct selection tool. Kemudian kita pilih salah satu titiknya, misalnya ini, yang bisa kita geser. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Misalnya kalau sudah dianggap cukup, kemudian bisa kita berikan warna, ya, warna di sini untuk fill-nya kita berikan warna misalkan kuning ya. Oke. Nah, demikian. Nah, ini kita berikan transparansi di sini di bagian sebelah kanan. Transparansinya kita turunkan misalkan 50%. Oke. Nah, kemudian ini kita duplikat. Ya, duplikat, tekan Alt, tarik. Kemudian kita resize dengan free transform tool. Nah, ini. Kemudian kita geser bagian tengah bunga, salah satu daun dari kelopak bunganya. Kemudian warnanya bisa kita ganti sedikit lebih tua. Oke, nah sini kita sudah dapat satu kelopak bunga. Nah, jika ingin di resize, misalnya terlalu besar, boleh di resize. Oke, transform tool tadi. Nah, kemudian kita akan membuat bunga ini menjadi lebih sempurna. Di sini kita lakukan duplikat. Nah, sebelumnya kita select dulu objeknya. Kemudian kita pilih di sini rotasi. Kemudian kita geser titik tengahnya tadi, senternya tadi, pindah ke bagian bawah ini. Bawah dari kelopak bunga. Dengan tekan Alt, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian muncul rotasi. Nah, di sini kita gunakan angle-nya ya 30 derajat. Nah, kemudian di sini kita tekan copy. Jadi agar dia menduplikasi kelopak sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengulangan ya untuk si kelopak bunganya tadi. Nah, objek transform again. Nah, kita lakukan berulang-ulang atau tekan Ctrl D untuk shortcut di keyboardnya sampai bunganya kemudian menjadi sempurna tampilannya. Nah, demikian. Nah, ini adalah kita membuat bunga untuk ornamen dari desain yang akan kita buat. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah frame ya. Kemudian kita nanti akan gabungkan ornamen bunga yang kita buat. Nah, nanti tapi di sini bunga yang akan kita buat ini akan terpotong dan berada di dalam frame yang akan kita buat. Nah, jadi posisikan dulu misalkan. Nah, di sini kan
kembangnya ada apa? Stroke-nya ya. Nah, kalau ingin menonaktifkan stroke-nya, kita select dulu semuanya. Kemudian di sini kita gunakan di bagian bawah toolbox, di sini ada seperti kotak dengan garis warna merah miring ya. Nah, ini untuk menonaktifkan stroke-nya. Jadi kita klik. Nah, setelah kita klik bisa kita lihat di sini bunganya sudah tidak ada stroke. Nah, sekarang kita posisikan, kita geser dulu kembangnya agak ke atas sedikit. Seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah rectangle. Nah, buat rectangle. Nah, misalnya di sini kita buat rectangle seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini juga bisa kita turunkan opacity-nya. Ini misalkan 10 saja misalnya. Masih terlihat kotaknya. Nah, kemudian kita akan menggabungkan si kotak ini dan kemudian bunga ini hanya ada yang muncul di bagian dalam kotak saja. Nah, di sini kita menggunakan clipping mask. Nah, caranya adalah kita select kedua objek tadi, bunga dengan frame rectangle yang kita buat. Nah, setelah terseleksi semua, kita klik kanan. Di sini ada fungsi make clipping mask. Nah, jadi objek yang akan kita gabungkan tadi, frame dan bunga, dan kemudian bunganya nanti hanya akan berada di dalam kotak ini tadi. Jadi kita gunakan fungsi make clipping mask. Kita klik. Nah, demikian. Nah, di sini kita bisa lihat bunganya berada di dalam frame-nya. Berikutnya kita tambahkan teks untuk judul dulu di atas. Kita pakai text type tool dan kita klik di sini. Dan kita tulis over. Nah, untuk ukuran fontnya bisa diganti di bagian atas 24 misalkan. Dan kita duplikat dengan tekan Alt, tarik ke bawah. Oke, nah kita susun. Nah, ini mau diturunkan lagi masih bisa. Oke. Nah, ini kita bikin untuk judulnya dulu. Berikutnya kita akan membuat bentuk shape yang kita gunakan untuk bagian dari desain covernya. Nah, di sini kita gunakan pen tool. Nah, di sini saya bikin untuk di awal, misalnya di bagian kanan atas, sebuah segitiga seperti ini. Nah, kemudian untuk warna kita bisa ganti di bagian toolbox. Nah, bisa lihat di sini warnanya. Fill-nya kita klik 2 kali, kemudian kita pilih warna yang kemudian ingin diterapkan. Oke. Nah, kemudian juga kita bikin lagi satu lagi di bawah ornamennya. Ya, masih menggunakan pen tool. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengedit garisnya jika kita anggap kurang pas, kita bisa menggunakan di sini direct selection tool. Jadi kita pilih salah satu titik yang ada, kemudian kita geser sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, seperti ini. Ya, baik yang sini. Nah, bisa kita membuat mengedit bentuk garis yang kita punya seperti ini. Masih bisa kita tambahkan lagi, ya, misalnya kita mau menambahkan bentuk lagi.
ya, misalnya seperti ini yang kita mau buat. Nah, kita buat dulu, nanti bisa diatur kembali. Nah, ini kemudian warnanya kita ganti misalkan jadi merah. Oke. Nah, kemudian kita atur dengan menggunakan direct selection tool lagi agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi kita sesuaikan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, penambahan yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar pada bagian cover tadi. Nah, di sini kita buka dulu gambar yang akan kita gunakan. Misalnya wayang ini. Oke. Nah, gambar ini kita drag ke project yang kita buat di sini. Nah, kita sesuaikan posisinya. Nah, kemudian ini di resize dulu. Jadi biar posisinya pas. Nah, kemudian ini kita turunkan opacity-nya dulu agar kita bisa melihat posisi yang pas ketika digabungkan. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat objek gambar berada di bagian bawah ornamen bunga yang kita buat tadi. Nah, di sini kita resize dulu posisinya sampai oke, mungkin di sini. Nah, untuk sementara ini posisinya berada di atas. Kemudian untuk gambar ini shape yang warna merah kita tempatkan di atas dengan cara klik yang shape warna merah, klik kanan. Kemudian kita pilih di situ arrange bring front. Nah, dia berada di atas gambar garis shape yang merah tadi. Nah, kemudian ini kalau kita opacity-nya dinaikkan 100%, nah kira-kira begini dia menutupi bunga yang tadi ada. Nah, sekarang gambar yang sudah muncul ini kita bisa kurangi opacity-nya agar bisa terlihat bunga yang tadi kita buat. Ini. Kemudian bisa kita tambahkan ornamen lagi dengan pen tool untuk di bawah sini. Nah, seperti ini. Nanti kita edit kembali. Warnanya kita ganti dengan hitam misalkan. Oke. Dan kita edit dengan menggunakan direct selection tool. Untuk selanjutnya kita bisa menambahkan fungsi stroke pada bagian shape-shape yang kita buat ini, bentuk yang kita buat. Nah, kita klik salah satunya misalnya yang warna merah, shape yang warna merah. Kemudian kita lihat di bagian atas dia belum ada warna. Dan di sini bisa kita pilih warnanya misalnya hitam. Nah, kemudian di sini ada ukuran stroke-nya. Ya, kita bisa pilih. Nah, seperti ini. Yang bawah juga bisa. Dan yang sama, hitam. Nah, ini juga sama. Hitam. Dan kita pilih ukurannya. Nah, demikian.
Berikutnya kita tambahkan teks kembali untuk judulnya. Nah, demikian. Kita bisa duplikat, tekan Alt. Nanti tinggal diganti ukuran atau jenis font yang ingin digunakan. Nah, ini misalnya lebih besar ukurannya. Nah, sini. Nah, kalau ingin mengganti, bisa mengganti jenis font di sini. Dan di sini juga kita bikin bold misalkan. Dan kita susun seperti ini. Kita tambahkan teks kembali. Bisa diduplikat dari sini, di copy. Dan kita tulis. Ganti tulisannya. Oke, seperti ini. Nah, ukurannya kita perkecil. Jenis fontnya 14 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita tambahkan shape di belakangnya untuk agar teksnya bisa kelihatan. Warnanya kita ganti putih. Seperti ini. Nah, ini bisa teksnya kita bring to front ya. Nah, agar dia berada di atas garis putih. Nah, kemudian kalau mau ditambahkan di garisnya sendiri, mau ditambahkan stroke-nya, kita pilih hitam misalkan, ukurannya 1. Nah, bisa terlihat. Nah, bisa tambahkan teks kembali, kita duplikat kembali. Klik, Alt, oke, tambahkan. Nah, ini ukurannya kita kurangi. Nah, ini untuk kekurangannya seperti ini kira-kira. Nanti bisa disesuaikan saja untuk tulisannya ya, diterbitkan oleh siapa. Kemudian di atas bisa ditambahkan logo misalkan ya. Jadi kalau misalnya di atas ini bisa ditambahkan logo sesuai dengan materi sebelumnya. Baik, demikian pembuatan cover majalah dengan Adobe Illustrator.